tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese. Bung, kalian sudah mendengar berita kemenangan Jepang? Belum. Apa yang terjadi dengan Jepang? Kalian kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukagni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata ini. Berarti negara kita ini dalam masa vakum of power. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau gitu, kita harus membagi tugas. Rikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan menyampaikan kepada anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, telah terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Inilah layarku. Siaran aku ke pojok itu sekarang. Dan potonglah layarku malam ini juga. Kamu tidak perlu menemui lain soal. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan Amanda perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu bangsa ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus sudah ke depan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana? Nanti jika semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat.
Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan diterapkan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara kalian datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Apa? Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, kami akan mengajak kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ya, sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebardjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baik, kalau begitu naiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan mengapa kalian membawa kami. Maafkan kelencengan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia itu hanya dari manis? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sekarang. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negeri sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak ada perlu ketegangan di sini, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah ini. Kita memang belum mempertimbangkan masalah semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang kedua kali, Bung. Apa yang kata mereka? Saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa, akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang apapun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa ada campur tangan Jepang.
Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah karena semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kenapa kalian melaksanakannya? Menurut saya bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah tersiap? Jika mungkin iya, kita akan melaksanakan esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Oke, Bu. Ya, ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan masuk ke ruangan ini. Terima kasih Pak Purwena. Ya, sama-sama. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana itu Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkaca sejarah Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika yang menandatangani teks ini adalah Bung Karno dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini dengan baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Seputaman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya bendera itu? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting
kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Suka dan warnanya merah putih menjadi Sang Suka Merah Putih Berlian. Ya sudah, sebaliknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai. Dimengerti. Ya Bu. Tolong anak kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya. Latif, Sud. Siap. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan pertama kali dalam sejarah untuk mengibarkan bendera ini. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Kami tak akan mengucapkan Anda. Ya, baiklah. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, H.O.S. Kokroaminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah berstatus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari pergaulan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan itu seakan-akan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselugarkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi pada pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.